Smart Voters, ketemu lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Di episode 5 kali ini kita akan membahas tahapan lanjutan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020. Untuk itu narasumber yang hadir pada kali ini Bapak Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Hendrika Sandal Kultom. Ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Gak bosan-bosan ya Pak ya? Insya Allah nggak bosan. Ya, dengan setting baru lebih fresh ya Pak ya. Amin, semoga membawa berkah Ya. untuk semuanya. Gimana yuk? Apa yang bisa kita bicarakan pada hari ini? Ya, mengenai tahapan lanjutan nih Pak. Ya. Setelah kemarin penundaan ya Pak ya, sempat penundaan 2 bulan kurang lebih. Itu sudah ditetapkan PKPU yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Betul. Ya, itu tahapan yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam waktu dekat ini apa Pak? Ya, baik. Setelah kemarin kita melalui keputusan nomor 179 ya kalau nggak salah 179 itu memang dilakukan penundaan terhadap tahapan dari penyelenggaraan Pilwakot ya, khususnya di Kota Semarang. Dan itu tentunya berimplikasi bahwa ada banyak tahapan yang akhirnya ditunda pelaksanaannya kan. Dan kebetulan setelah kemudian kemarin terbit juga keputusan dari KPU dan juga PKPU yang terbaru, PKPU 5 tahun 2020 mengenai jadwal, dengan itu pula secara resmi akhirnya tahapan ini berlanjut. Nah, tahapan yang dilanjutkan itu tahapan apa saja? Ya sebenarnya sama seperti tahapan yang kemarin itu ditunda, yaitu kita kemarin kan aktivasi kembali dari PPK dan juga kemudian kita melaksanakan pelantikan dari PPS. Lalu kemudian karena kita tidak ada calon perseorangan, lalu kemudian kita langsung ke pembentukan PPDP, ya. Lalu kemudian nanti proses verifikasi faktual untuk mereka yang nanti akan menjadi bagian dari yang memberikan suara ya kepada Pilwakot Semarang 2020. Begitu, Bayu. Pastinya ada banyak penyesuaian ya Pak ya di penyelenggaraan tahapan di tengah pandemi ini. Oh iya, tentunya memang kemarin juga kan hasil dari RDP antara KPU dengan pemerintah, dengan Komisi 2, dengan Bawaslu dan juga dengan instansi-instansi terkait. Pada intinya bahwa penyelenggaraan pilkada atau pemilihan kepala daerah untuk tahun 2020 ini bisa kembali dilaksanakan atau dilanjutkan tahapannya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Seperti saat ini mungkin kita juga terlihat menggunakan masker dan juga tentunya mikrofon yang kita gunakan juga sudah kita sterilkan terlebih dahulu. Dan memang ada beberapa hal-hal baru yang kemudian harus kita sesuaikan di dalam pelaksanaan tahapan ini. Sebagai contoh tentunya nanti di dalam pelaksanaan kemarin setelah melakukan pelaksanaan pelantikan PPS yang awalnya kita berencana melakukannya bersamaan massal karena kita juga memperhatikan mengenai jarak antar satu orang dan orang lain, kita juga memperhatikan social dan physical distancing. Akhirnya kita melakukan pelantikan PPS di kecamatan masing-masing. Itu pun juga di kecamatan yang besar kita upayakan untuk kemudian itu tidak berbarengan ya. Lalu kemudian kita juga di kantor juga menerapkan protokol kesehatan seperti pengukuran suhu, lalu kemudian memastikan bahwa setiap orang yang datang itu harus melakukan cuci tangan, lalu kemudian tetap menjaga jarak, menggunakan alat tulis sendiri. Jadi hal-hal yang kemudian sebenarnya masuk dalam pencegahan dari penyebaran virus COVID-19. Dan juga di PPK dan PPS pun juga kita berlakukan hal yang sama. Ini tidak lain dan tidak bukan kita mematuhi apa yang dihimbau oleh Ketua Gugus Tugas Nasional bahwa memang penyelenggaraan pilkada ini dibolehkan selama tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan juga yang perlu kami sampaikan bahwa semula pilkada ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Dan di dalam sesi ini juga saya ingin menyampaikan bahwa Pilwakot Semarang itu nanti akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dan kemudian tahapannya yang lain pun akhirnya menyesuaikan dengan jadwal tersebut. Gitu. Jadi Smart Voters pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 semula 23 September menjadi 9 Desember tahun 2020. Ya, betul sekali. Ya. Dengan adanya protokol kesehatan nih Pak, otomatis kan untuk logistik sendiri pasti ada penambahan ya Pak ya. Ya, betul untuk sekali. APD dan segala macamnya itu berarti ada tambahan anggaran dong Pak. Betul. Jadi kita mulainya dengan
adanya protokol kesehatan ini akhirnya salah satu klausulnya itu yang cukup signifikan di dalam logistik adalah perubahan komposisi dari TPS. Semula berdasarkan Undang-Undang 10 2016 itu di dalam penyelenggaraan pilkada itu jumlah TPS maksimalnya 800. Kemarin di Semarang itu kita rencanakan kan 3.000. Awalnya kan begitu. 3.000 TPS ya Pak. 3.000 TPS rencana awal kita. Lalu kemudian dengan adanya aturan atau kemudian himbauan dari KPU RI untuk kemudian merestrukturisasi dari jumlah TPS tersebut, akhirnya kemarin kita juga melakukan regrouping kembali yang kemudian menghasilkan kurang lebih sekitar 3.445 TPS. Berarti kan ada tambahan lumayan tuh 400 sekian TPS ya. Nah itu implikasinya juga banyak kan terkait tentang honorarium dari KPPS, lalu kemudian penambahan jumlah PPDP, lalu kemudian biaya pendirian TPS dan biaya-biaya lainnya yang sebenarnya jumlahnya juga cukup wow ya kembangannya. Logistik terutama ya Pak. Nah, terutama juga kemudian mau tidak mau berarti jumlah formulirnya juga akan bertambah dan juga hal-hal lain teknis lainnya itu juga bertambah. Di sisi lain juga kita juga dihimbau atau kemudian diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan di mana pada akhirnya proses-proses pencegahan COVID-19 itu juga tidak hanya berlaku di KPU hingga ke PPS tapi juga hingga ke PPDP, lalu juga perencanaannya itu tetap hingga ke TPS. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah berusaha melakukan rasionalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemarin total ada sekitar 24 miliar kurang lebih itu dari penambahan TPS dan penambahan hal-hal lainnya termasuk protokol kesehatan, termasuk juga fasilitasi rapid test dan segala macam. Alhamdulillah sekitar 8 jutaan itu sudah bisa kita ambilkan dari 8 miliar kita bisa ambil dari anggaran kita sendiri. Lalu kemudian untuk protokol kesehatan itu sendiri sisanya itu kita ajukan ke APBN dan alhamdulillah kemarin sepertinya termin pertama juga sudah turun ya. Untuk kemudian pelaksanaan penambahan anggaran terkait tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Baik Pak. Terkait teknisnya nanti Pak di tengah pandemi ini ada penyesuaian misalkan untuk sosialisasi kan menghindari kerumunan begitu ya Pak ya. Untuk sosialisasi, kampanye dan tahapan-tahapan yang memerlukan tatap muka itu nanti teknisnya bagaimana Pak? Baik, pada intinya begini, kami KPU Kota Semarang juga masih menunggu ya, kita masih menunggu mengenai Juknis, Juklak dan juga PKPU yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme sosialisasi, bagaimana mekanisme nanti ketika pendaftaran paslon ya tentunya dan juga yang paling ramai adalah kampanye. Karena memang apabila kemudian kita berkaca pada kondisi sekarang, otomatis kan memang banyak sekali hal-hal yang perlu disesuaikan. Tentunya ini juga menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita tetap bisa melaksanakan tahapan ini dengan tetap memperhatikan mengenai aturan-aturan terkait protokol kesehatan dan itu juga menjadi PR kita juga. Dan juga kita memang masih menunggu dari KPU Pusat mengenai bagaimana aturan yang nanti akan dijalankan, misalnya pembatasan jumlah orangnya, lalu kemudian mungkin dari durasinya seperti itu. Karena memang di beberapa situasi itu tetap nanti akan melibatkan jumlah orang yang mungkin tidak sedikit ya, ketika mungkin nanti pendaftaran paslon itu mau tidak mau kan nanti biasanya kan suka ada semacam arah-arahan itu ya. Mungkin itu nanti akan diatur kembangannya. Jadi kita sampai sekarang juga belum bisa berbicara mengenai bagaimana mekanismenya, tetapi kami yakin penyesuaian-penyesuaian tersebut memang sedang diatur oleh KPU RI sehingga nantinya semua pihak itu tetap merasa nyaman untuk bisa mengikuti seluruh proses tahapan dari Pilwakot Semarang 2020. Ya. Baik Pak, untuk ini sendiri Pak, yang masalah paling klasik ini kan daftar pemilih ya Pak ya. Untuk itu langkah-langkah apa nih Pak yang dilakukan KPU Kota Semarang supaya semua warga Kota Semarang yang memiliki hak pilih bisa memberikan hak pilihnya di Pilwakot Semarang tahun 2020. Baik, terkait data pemilih ini kan kita sekarang masih proses untuk unggah ya per hari ini ya kita proses persiapan unggah Sidali, lalu kemudian nanti kita tentunya akan menggunakan beberapa media komunikasi untuk
menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Alhamdulillah KPU Kota Semarang juga difasilitasi sekitar 3 titik videotron, lalu kemudian ada sekitar 10 sampai 16 titik baliho, dan juga nanti akan ada 16 plus 177 titik spanduk yang nantinya berisi informasi ajakan kepada masyarakat untuk kemudian nanti menerima para petugas PPDP yang nanti akan hadir. Nah, harapan kita adalah kehadiran dari petugas ini benar-benar bisa dimaksimalkan untuk memverifikasi data apakah seseorang tersebut masih tinggal di situ atau tidak, atau kemudian sudah beralih status. Nyun sewu misalnya pensiunan TNI Polri apakah sudah pensiun, itu kan berarti kan masuknya MS ya, tidak TMS. Jadi hal seperti itu nanti akan banyak sekali bergantung pada bagaimana petugas pemutakhiran data pemilih ini bisa maksimal. Dan untuk itu pun kami juga berusaha semaksimal mungkin memastikan bahwa petugas PPDP itu dalam keadaan yang sehat. Itu ditandai dengan surat edaran terakhir kan juga mengatur mengenai usia dan juga mengenai penyakit bawaan. Ya itu kan juga ditegaskan di surat edaran yang terakhir. Harapan kita adalah orang-orang yang nanti akan bekerja itu mereka yang dalam keadaan benar-benar fit ya, benar-benar fit, fresh, dan juga tentunya bebas dari sakit bawaan ataupun sakit yang lain. Jadi tidak ada proses-proses penularan yang terjadi baik dari warga ke petugas PPDP ataupun sebaliknya. Dan juga kita juga akan melengkapi seluruh petugas kita itu dengan alat pelindung diri sesuai standarnya, sehingga nantinya warga pun tetap merasa nyaman di dalam menerima tamu, tetap bisa menjaga jarak, dan tentunya harapan kita yang utama adalah tetap bisa memberikan informasi seterbuka mungkin ke PPDP, sehingga nantinya harapan kita adalah salah satu indikator pemilu atau kemudian pilkada itu dikatakan sukses adalah dengan berkualitasnya data pemilih. Ya, baik Pak. Ada screening khusus nggak sih Pak untuk petugas PPDP ini? Misalkan harus bebas COVID atau bagaimana? Ya, tentunya ada beberapa persyaratan khusus ya terkait tentang surat bebas COVID, lalu kemudian surat yang menyatakan dia tidak memihak pada siapapun ya, netral, lalu kemudian tidak pernah kena sanksi seperti itu kalau ASN, dan juga tentunya merupakan warga sekitar yang diupayakan begitu, dan juga nanti ada surat tanda tangan bebas COVID juga, dan tentunya mungkin nanti kita akan mengadakan rapid test juga untuk seluruh petugas pemutakhiran data pemilih. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi para warga yang nantinya akan didatangi oleh petugas PPDP. Begitu. Baik Pak, Smart Voters jangan khawatir jika ada petugas PPDP yang mendatangi kediaman Smart Voters, jadi pasti aman ya Pak ya? Aman, insya Allah aman. Semarang sudah mengantisipasi dengan alat pelindung diri yang maksimal ya Pak ya? Baik. Kemudian Pak, penyesuaian pada saat pemungutan suara nanti Pak, itu pastinya kan ada protokol kesehatan ya Pak ya? Betul. Itu ada yang berbeda tidak Pak dengan TPS pada pemilihan sebelumnya? Ya, sekali lagi hal yang saya sampaikan ini baru sifatnya opini ya, karena belum tertuang di dalam peraturan yang detail. Jadi memang kemarin itu disusun sebuah skema, yaitu bahwa ketika nanti pelaksanaan di TPS itu harapannya ada protokol kesehatan yang diterapkan seperti tempat cuci tangan, lalu kemudian hand sanitizer, lalu kemudian mungkin sarung tangan plastik, sehingga nanti misalnya tidak perlu bergantian, tidak perlu menggunakan alat tulis masing-masing, tetap bisa menggunakan alat tulis yang sama tapi menggunakan kantong plastik begitu misalnya ke tangannya, sehingga pakunya juga cukup satu, pulpennya juga cukup satu, sehingga nantinya tidak perlu merasa khawatir apabila ada media-media yang digunakan yang kemudian nanti itu ditakutkan terindikasi menjadi media penyebaran, misalnya seperti itu. Namun kita juga masih menunggu juknis secara detail. Pada intinya adalah harapan kita Bapak Ibu tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan dari Pilwakot Semarang 2020. Kami dari KPU juga selalu tidak henti-hentinya berkoordinasi baik dengan KPU Provinsi maupun dengan KPU RI. Dan juga terlebih lagi kita selalu berkomunikasi secara intens dengan gugus tugas wilayah yang ada di Kota Semarang untuk terus kemudian melaporkan atau kemudian berkonsultasi atau meminta saran terkait tentang bagaimana metode yang paling maksimal di dalam penyelenggaraan protokol kesehatan, karena memang
Yang membedakan Pilkada 2020 ini dengan pilkada-pilkada sebelumnya adalah bahwa ada tambahan tugas yang dilaksanakan oleh KPU, yaitu bagaimana memastikan agar seluruh jajarannya itu tidak menjadi media penyebaran dan juga tidak menjadi tidak membawa virus itu sendiri dan juga mungkin tidak tertular dari virus itu sendiri. Jadi itu yang sedang kita upayakan, dan tentunya kami mohon doa restu dari seluruh warga Kota Semarang. Semoga apa yang kita harapkan bahwa Pilwakot Semarang 2020 itu memang benar-benar bisa aman, lancar dan sukses. Amin. Begitu. Iya, Pak. Untuk ini sendiri Pak, calon ya Pak, berarti kan untuk pencalonan belum mulai ya Pak ya? Belum mulai. Belum mulai. Dimulainya kapan Pak itu? Itu semua yang terkait pencalonan itu akan dimulai bulan September kalau nggak salah. September ya. Jadi 23 September itu kalau dulu adalah hari pemungutan. Ya. Sekarang itu 23 September itu jadi hari penetapan calon. Ya. Begitu, bedanya begitu. Ya. Untuk di Kota Semarang sendiri juga masih ada ayam ya Pak? Sejauh ini mungkin karena saya kira bukan hanya di Kota Semarang, tetapi di beberapa kota lainnya tentunya memang karena mungkin pihak-pihak yang memiliki kans atau kemudian memiliki arah ke sana itu masih berkutat di pencegahan penyebaran virus corona mungkin seperti itu. Jadi bukan berarti terus kemudian adem-adem saja. Saya yakin proses-proses politik itu tetap berjalan, namun dalam metode-metode yang lain. Jadi saya kira nanti kita tetap tunggu bagaimana update-nya yang khususnya yang ada di Kota Semarang terkait tentang pencalonan tersebut. Ya, untuk target partisipasi pemilih ini Pak, mungkin Smart Voters ingin tahu targetnya berapa Pak? Berapa persen? Kami tetap sesuai dengan arahan dari KPU RI bahwa angka 77,5% itu tentunya diharapkan bisa tercapai. Namun dengan tidak melupakan sejarah ya. Maksudnya sejarah itu adalah di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu Kota Semarang itu tertinggi tahun 2018 ya, waktu Pilgub itu di 72,8%. Kalau dalam sejarah di Pilwakot kita itu ada di angka 66% 2005, 2010 itu 60,16%, dan 2015 itu 65,43%. Jadi kurang 70%. Ya, ini bukan karena partisipasi warganya rendah ya, tetapi karena begini. Di dalam penyelenggaraan Pilwakot itu tidak dimungkinkan seseorang warga Kota Semarang yang ada di Jakarta itu melakukan pencoblosan di Jakarta untuk Pilwakot Semarang, karena memang tidak ada yang namanya daftar pemilih tambahan seperti di pemilu. Nanti daftar pemilih tambahannya itu tetap ada di Pilwakot, tapi nanti dengan bahasa yang berbeda. Tetapi itu dimungkinkan untuk mereka yang mungkin berdomisili di Mijen, namun mereka pada saat hari pemungutan suara itu berada di Nyun Sewu, nggak bisa pulang ke Mijen karena ada pekerjaan atau hal-hal lainnya, sehingga mereka nanti tidak bisa kembali di Mijen, tapi mereka ada di Nyun Sewu misalnya di Pedurungan. Nah itu dimungkinkan. Jadi perpindahan pemilihnya itu hanya di dalam lingkup Kota Semarang itu sendiri. Betul. Hal tersebut yang akhirnya mungkin membuat pembagian dari persentase partisipan pemilih itu tidak sebesar di Pileg Pilpres. Kita tidak bisa lupa bahwa di Pileg Pilpres kemarin itu angkanya di kepala 8 ya, 80-an persen ya untuk partisipan pemilih, 82% kurang lebihnya. Bisa saya simpulkan 83% ya. Itu tidak lain tidak bukan karena itu dimungkinkan adanya pindah pemilih dan juga tentunya euforia ya dan animo masyarakat tentunya pun berbeda. Harapan kita sebenarnya adalah kita tetap juga tidak tinggal diam ya terkait tentang hal tersebut. Kita juga nanti akan berupaya melakukan metode-metode sosialisasi dengan secara menyeluruh. Misalnya karena ini dalam status pandemi, kita banyak sekali memaksimalkan hal-hal yang sifatnya digital seperti iklan-iklan layanan masyarakat, lalu kemudian film-film pendek, lalu kemudian infografis, lalu kemudian baliho dan spanduk, dan juga mungkin konten-konten berbayar di sosial media. Itu juga saya kira Kota Semarang merupakan kota yang sangat aktif untuk kemudian memanfaatkan
platform digital itu, dan kita juga nanti juga akan membuat video tutorial, semacam tutorial begitu terkait tentang pemutakhiran data pemilih ya. Itu tidak lain tidak bukan untuk memudahkan, karena memang salah satu efek dari adanya pandemi corona ini adalah masyarakat jauh lebih intens untuk menggali informasi di dunia digital. Begitu. Tapi kemudian apakah nanti pertemuan-pertemuan terbatas tidak ada? Nah, ini juga tetap akan berusaha kita desain bagaimana agar pertemuan-pertemuan terbatas itu juga tetap bisa dimungkinkan, karena memang karakteristik manusia kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin jauh lebih bisa menerima informasi dengan pertemuan terbatas, ada yang mungkin jauh lebih nyaman dengan mendengar dari radio seperti itu, atau kemudian melihat secara visual di handphone pintarnya. Nah, ini juga kita upayakan agar nanti tetap juga bisa memperhatikan protokol kesehatan khususnya untuk pertemuan-pertemuan terbatas tersebut. Begitu. Untuk tadi misalkan pasti akan ada pengurangan tatap muka ya Pak ya, dengan banyak memanfaatkan media digital. Itu bisa diakses di website KPU. Betul. Jadi sebenarnya sebelum ada pandemi corona itu sendiri pun KPU Kota Semarang itu juga sangat intens ya untuk kita mengaktifkan saluran informasi baik di website yaitu kpusemarangkota.kpu.go.id Smart Voters. Lalu kemudian juga kita mengaktifkan sekali yang namanya kanal sosial media kita yaitu di @KPU Kota Semarang. Nah, itu ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube yang nanti juga akan menayangkan konten ini. Itu juga untuk memudahkan agar apabila nanti ada pihak-pihak yang merasa kekurangan informasi, mereka bisa kita arahkan untuk misalnya nonton episode yang ini atau kemudian nanti bisa nonton episode-episode yang lain yang mungkin terkait tentang pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu juga harus langsung ke sini untuk menanyakan informasi, juga bisa melihat dari mengakses sosial media ya Pak. Betul. Baik Smart Voters, jangan lupa kunjungi website KPU Kota Semarang di kpusemarangkota.kpu.go.id atau juga sosial media KPU Kota Semarang ya Pak ya, di @KPU Kota Semarang di Facebook, Twitter, YouTube, Instagram juga ada. Bagi Smart Voters yang ingin mengetahui sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020, bagaimana Pak? Ya, jadi KPU itu juga nanti akan mengumumkan mengenai hasil dari coklit itu, nanti kan setelah diplenokan itu kan nanti jadinya DPS ya. Nanti juga pasti akan diumumkan kepada masyarakat. Bahkan nanti sebelum diumumkan juga nanti akan disampaikan juga melalui kanal kita ya, di website atau mungkin di sosial media juga yang memungkinkan. Harapan kita adalah ketika proses ini nanti berjalan, ada sebuah sinergitas antara KPU dengan masyarakat yang nanti masuknya itu berupa tanggapan masyarakat. Jadi mungkin saya yakin mungkin nanti tetap akan ada data yang mungkin mungkin kurang valid. Misalnya nyun sewu mungkin ada yang sudah pindah rumah belum mengkonfirmasi, atau kemudian ada yang mungkin meninggal dunia, mungkin lalu kemudian ada yang mungkin akhirnya misalnya kemarin itu sudah mendaftar menjadi bagian dari TNI Polri, itu kan berarti kan hak pilihnya juga otomatis kan mau tidak mau kan harusnya dicabut. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga butuh sinergitas dan komitmen kita bersama, sehingga nantinya memang bukan hanya data pemilih ya, tapi nanti seluruh tahapan itu benar-benar bisa sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat, sehingga harapannya adalah pelaksanaan ini pun bisa benar-benar aman, lancar dan sukses. Ya, begitu. Amin ya Pak ya. Tentunya Smart Voters juga harus proaktif ya Pak ya. Betul. Ya, supaya target partisipasi pemilih bisa tercapai di 70. Amin. 77,5% ya. 77,5%. Baik Pak, di akhir episode 5 ini silakan closing statement dari Pak Nanda. Baik, saya Hendri Cassandra Gultom, Ketua KPU Kota Semarang, ingin mengajak seluruh sedulur-sedulur saya, Bapak Ibu, adik, dan seluruh keluarga besar dari warga Kota Semarang untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dan pastikan Bapak Ibu sekalian itu menggunakan hak pilihnya untuk kemudian memilih siapa yang nanti layak menjadi pemimpin kita di beberapa tahun ke depan. Dan jangan lupa tidak hanya mengenai datang ke TPS, tetapi juga mengikuti seluruh tahapannya. Yang terdekat ini adalah yaitu pemutakhiran data pemilih. Jadi
pastikan juga Bapak Ibu itu terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga nantinya Bapak Ibu itu sudah pasti bisa menggunakan hak pilihnya di dalam mensukseskan Pilwakot Semarang 2020. Demikian Mbak Ayu. Ya, baik, terima kasih Pak Nanda. Smart Voters, sekian episode 5 kali ini. Jangan lupa kunjungi website KPU Kota Semarang di kpusemarangkota.kpu.go.id maupun akun sosial media KPU Kota Semarang di @kpu-kota-semarang. Banyak informasi di sana nanti yang bisa Smart Voters gali ya mengenai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020. Sekian episode 5, sampai jumpa.